Perkenalkan, nama saya Francisca Gebi Yosesia Pangabean dengan NIM 200203015, Unit 01 Kelas A, Prodi Akuntansi Stanbook 2020. Laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan sesuatu metode atau teknik yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap laporan keuangan. Umumnya, analisa ini digunakan oleh perusahaan atau organisasi dalam memeriksa seluruh jenis laporan keuangan secara berkala. Melakukan analisis ini sangat penting karena dapat melihat stabilitas keuangan bahkan menghitung untung rugi sebuah perusahaan. Adapun jenis analisis laporan keuangan ada dua jenis, yaitu analisis laporan keuangan yang umum digunakan yaitu analisis horizontal dan vertikal dan analisis rasio. Penggunaan analisis ini bergabung pada informasi apa yang akan dicari. Berikut penjabaran lebih lengkap perihal keduanya. Analisis horizontal dan vertikal. Analisis horizontal juga dikenal sebagai analisis tren yang dilakukan dengan cara membandingkan laporan keuangan saat ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Analisis ini kerap dinyatakan dalam bentuk persentase dan tergolong dinamis karena bergerak dari tahun ke tahun. Sedangkan analisis vertikal dilakukan dengan cara membandingkan hubungan antara pos satu dengan yang lainnya dalam laporan keuangan tunggal. Analisis ini bersifat statis atau tetap karena hanya menggunakan laporan keuangan di satu periode. Lalu selanjutnya analisis rasio. Analisis rasio ini digunakan untuk mengetahui hubungan dari setiap akun tertentu yang terdapat di dalam laporan keuangan. Untuk melakukannya, perlu perbandingan nilai antara dua kuantitas. Tidak seperti analisis horizontal dan vertikal yang lebih naratif. Dua bisnis mengenal 15 macam analisis rasio. Ada 4 analisis rasio yang paling sering digunakan. Rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio efisiensi, rasio solvabilitas. Rasio profitabilitas ini digunakan untuk mengetahui apakah perusahaan mencetak keuntungan. Lalu yang kedua, rasio likuiditas digunakan untuk mengetahui apakah perusahaan bisa melunasi utang jangka pendek dengan memakai aset lancar. Lalu yang ketiga, rasio efisiensi. Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa efektif perusahaan memanfaatkan aset untuk menghasilkan pendapatan. Lalu yang terakhir, rasio solvabilitas. Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah perusahaan bisa melunasi semua utangnya. Format laporan keuangan. Laba rugi. Hal ini menunjukkan pendapatan dan beban suatu perusahaan dalam satu periode. Laporan ini memiliki dua bentuk, yaitu bentuk langsung atau single step dan bentuk bertahap atau multiple step. Lalu laporan perubahan modal. Laporan ini menggambarkan peningkatan atau penurunan modal bersih dalam suatu periode. Pembuatan laporan ini membutuhkan laporan laba rugi, di mana Anda bisa mengetahui nominal modal di akhir periode setelah dikurangi dengan laba atau rugi yang didapat oleh perusahaan. Lalu selanjutnya neraca. Neraca ini menunjukkan posisi keuangan atau aset, hutang, dan modal. Suatu perusahaan di akhir periode, neraca ini dapat disusun dalam dua bentuk, yaitu bentuk laporan atau staffel dan bentuk T atau kontrol. Selanjutnya laporan arus kas. Laporan ini memberikan informasi mengenai aliran kas keluar maupun masuk sebuah perusahaan. Laporan ini terdiri dari 3 aktivitas utama, yakni aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Pengguna analisis laporan keuangan. Laporan keuangan tidak hanya digunakan oleh tim internal perusahaan, namun beberapa pihak dengan berbagai kepentingan lainnya. Berikut ini adalah sejumlah penggunaan yang dimaksud. Yang pertama, manajemen perusahaan. Mereka bisa dikatakan sebagai pengguna utama dari laporan keuangan, mengingat manajemen perlu menyiapkan analisis yang terintegrasi guna untuk menentukan langkah perusahaan. Selain itu, mereka juga perlu mengevaluasi efektif tidaknya kegiatan operasional yang sudah dilakukan. Lalu selanjutnya, kreditor. Jika sebuah perusahaan akan mengajukan pinjaman dana, laporan keuangan jelas menjadi dokumen pertama yang harus disiapkan. Kreditor tertentu perlu analisis mendalam terlebih dahulu demi mengetahui kemampuan perusahaan untuk membayar utang di kemudian hari. Lalu selanjutnya, investor. Analisis laporan keuangan dibutuhkan baik oleh investor lama dan calon investor yang tertarik untuk menanam modal.
Investor adalah pihak yang mengharapkan keuntungan. Oleh karena itu, mereka perlu tahu apakah keuangan perusahaan masih sehat untuk terus mencetak laba. Lalu yang terakhir, pemegang otoritas. Pihak ini umumnya berasal dari badan negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan Auditor Pajak, khususnya jika perusahaan itu milik publik. Sekian yang dapat saya jelaskan.